Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Hari ini kami ingin lagi firman-Mu yang menjadi kebutuhan kami, kekuatan kami, pegangan kami, dasar iman kami, sehingga kami kuat tak tergoyahkan, sehingga kami melangkah dengan iman. Semuanya mungkin bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, beri kami telinga mendengar, beri kami roh pengertian mengerti, dan kami siap Tuhan hidup dan berjalan di dalam kebenaran itu, karena kebenaran itu memerdekakan, menumbuhkan damai sejahtera, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu Roh Kudus bekerja, kuasai roh jiwa tubuh kami tempat ini, sehingga kami dalam damai sejahtera, dalam hadirat mendengar firman, dan sucikan kami dengan darah Yesus. Terima kami apa adanya, ampuni kami Bapa, tutup bungkus tempat ini dengan darah Yesus. Bahkan roh-roh jahat, iblis, setan apapun yang mengganggu kami untuk mendengar firman, kami tolak, kami patahkan, kami perintahkan, meninggalkan kami, pergi dalam nama Yesus. Malaikat-Mu memagari kami, dan kami bersuka cita di hadirat-Mu saat ini. Berfirmanlah lawat kami di dalam Yesus yang saudara siap, katakan amin. Haleluya. Mungkin dikurangi kipasnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik semua yang buruk ada kesalahan, di balik semua yang buruk dan jahat ada iblis. Haleluya. Karena Allah kita maha baik, Allah kita maha kudus, sempurna, maha benar, maka tidak ada yang salah di dalamnya. Itu sebabnya kita dilarang berkata bahwa ketika yang buruk dan jahat terjadi, kita dilarang oleh Alkitab mengatakan pencobaan ini datang dari Allah. Yakobus pasal 1 mengatakan demikian. Sebab Allah itu tidak mencobai siapapun, tetapi iblislah yang mencobai, keinginan kita lah yang mencobai kita, yaitu keinginan jahat kita. Jadi setiap kesalahan
Dan iblis selalu menumbuhkan hal yang tidak baik dan jahat. Jadi di balik virus corona ini pun ada setan bekerja. Tentu ada juga kesalahan manusia. Haleluya. Haleluya. Kasih tambah mic-nya biar jangan tanggung, volumenya aja. Jadi di balik penyakit virus corona, iblis bermain juga. Yang dipermainkan adalah dia, saudaraku, membuat virus corona ini sesuatu yang luar biasa, yang menakutkan. Sehingga iblis yang namanya roh ketakutan begitu melanda seluruh dunia. Itu sebabnya saudara harus berjaga-jaga dan berdoa supaya bagaimana? Jangan jatuh dalam pencobaan. Jangan jatuh dalam tipu muslihat iblis. Jangan jatuh kepada kesalahan-kesalahan. Untuk itulah supaya kita yang belum sempurna ini tidak jatuh ke dalam pencobaan, maka dikatakan kita berjaga-jaga dan berdoa. Dan yang kedua, kita harus dekat dengan Tuhan. Caranya kita mau digembalakan Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi saudara jangan takut. Karena Tuhan menyediakan segala sesuatu. Dia menjadi sumber segala yang baik. Hanya saja kita harus dekat dengan Dia. Caranya kita harus mau digembalakan Tuhan. Kita harus mau dibimbing, diajar, diarahkan Tuhan berjalan seperti kehendaknya, seperti maunya. Hidup kita tidak boleh mengandalkan diri dan manusia. Tapi diberkatilah orang yang berharap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Jadi sederhana sekali untuk diberkati. Belajar berharap mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang berharap mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Karena kita dan orang dan dunia ini banyak salah. Makanya jangan sama dengan dunia ini dalam semua hal. Tapi kita dibaharui dalam pikiran supaya kita tahu kehendak Allah yang berkenan, yang baik dan sempurna. Untuk itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus setiap saat memberikan diri kita digembalakan Tuhan. Kalau kita mau digembalakan Tuhan, seperti domba-domba digembalakan para gembala yang baik, dan Tuhan adalah gembala yang baik hidup kita, maka kita boleh berkata, takkan kekurangan aku. Haleluya. Haleluya. Banyak orang khawatir, banyak orang takut karena berpikir jangan-jangan ini terjadi dan sebagainya yang buruk-buruk, yang salah-salah. Jadi ketakutan itu adalah orang berpikir dan mulai meyakini sesuatu yang salah, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Dan iblis memakai semua hal yang buruk, yang tidak baik di dunia ini, mempropaganda, mensugesti,
menakut-nakuti saudara, meneror saudara. Karena iblis itu adalah roh penakut. Dan Alkitab pun melarang kita takut 365 kali. Dan di dalam kitab Wahyu 21 ayat 8, penakut ini gak masuk kerajaan surga. Karena orang takut ini tidak memakai iman sama sekali. Penakut ini menerima di hati pikirannya segala yang buruk yang disuarakan oleh realita dunia yang buruk dan jahat, menerima bisikan iblis dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang buruk dan salah, maka timbullah ketakutan. Dan ketakutan ini merupakan panah api si jahat, si iblis. Itu sebabnya dengan iman harus kita tangkis dengan perisai. Namanya perisai iman. Haleluya. Jadi saudaraku, saudara harus tetap fokus kepada Tuhan dan firman dan janjinya. Jangan saudara lebih percaya dari realita dunia yang kelihatan, apalagi yang jahat dan buruk. Saudara harus berkata dan berpikir bahwa Tuhan lebih hebat dari masalahku. Tuhan lebih hebat dari setan. Tuhan lebih hebat dari apapun. Dan saudara harus berpikir dan berkata. Dan saudara harus deklarasikan firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Rancangannya padaku rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Itu sebabnya saudara harus renungkan firman siang malam, supaya jangan sempat iblis nakut-nakuti saudara. Kesempatan dalam masa-masa virus corona ini, banyak orang tidak mau ibadah dengan alasan takut dan sebagainya. Saya pikir kita punya otak, kita punya iman. Kita boleh melawan virus corona. Dan virus corona tidak lebih berbahaya dari iblis. Amin. Virus corona tidak bisa membuat kita masuk neraka. Tapi iblis bisa menjebak kita masuk neraka. Virus corona bisa dikalahkan sabun. Ketika kita cuci tangan, virus corona mati dia. Makanya sering cuci tangan dan mandi. Bahkan sebagian negara sudah bisa mendapat obatnya. Kalau sampai sekarang hanya kuasa Tuhan yang diberikan pada anak Tuhan bisa mengalahkan iblis. Kalau iblis bisa dikalahkan, apalagi virus corona. Tapi diteror. Ya. Itu sebabnya di beberapa gereja itu saudaraku tidak beribadah mulai dari bulan berapa itu? Bulan 3. Ya. Dan mereka dalam was-was, dalam pemikiran dan sebagainya, coba melawan virus corona dengan segala macam yang mereka pelajari di dunia ini. Tidak bisa begitu. Iblis ingin saudara jangan dekat dengan Tuhan. Jangan berusaha dekat dengan Tuhan. Tuhan bilang jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Memang kita buat seperti ini online. Tapi saudaraku itu bukan berarti itu alasan bagi saudara nggak ada pertemuan. Bukan pertemuan Zoom. Karena ada Zoom sekarang pakai ini. Kami baru-baru ini ada conference Zoom. Pertemuan maksudnya ketemu. Haleluya. Jadi pikiran kita
Dan iman kita dan kuasa Tuhan yang diberi sama kita bisa mengatasi semua itu. Itu sebabnya Tuhan bilang, oleh Yesus kita menang lebih. Gimana saudara-saudara? Ada ketakutan? Apalagi mendengar, push, si anu mati. Saudara sembunyi kemanapun, kena saudara. Jadi iman itu tidak ada ketakutan. Tapi juga iman itu bukan nekat. Keberanian tidak sama dengan nekat. Tapi iman itu tak ada takut. Karena iman itu dasarnya firman. Iman itu seperti terang, takut itu seperti gelap. Gak bisa ada dalam satu ruangan. Kalau ada takut, tak ada iman. Ada iman, tak ada takut. Iblis meneror kita dengan fakta-fakta realita dunia. Iblis menyerang kelemahan kita. Lalu memprediksikan hal-hal buruk sama kita. Lalu kita pikirkan. Lalu kita terima. Kita mulai khawatir, takut. Dan itu melemahkan kita. Kalau tidak lari pada Tuhan, saudara akan ditenggelamkan ke dalam kegelapan. Iblis itu kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Dia melancarkan kuasa kekuatannya, dia melancarkan tipu muslihatnya. Salah satu tipu muslihatnya adalah membuat saudara, menggiring saudara sampai takut. Nah, kalau saudara sudah takut, Anda sudah terbelenggu. Yang namanya roh ketakutan. Tapi Roh Kudus tidak membangkitkan ketakutan, tapi keberanian. Tapi tertib. Haleluya. Itu sebabnya saudara harus digembalakan Tuhan. Baca nanti di rumah Mazmur 23 ayat 1 seterusnya. Itu sangat bagus. Baru-baru ini saya menyampaikan di Gambangan dalam ibadah raya. Saya masukkan di YouTube dan saya merasakan Tuhan bekerja di dalam orang-orang yang menerima kebenaran itu. Jadi yang penting saudaraku, kita dekat dengan Tuhan. Untuk itulah saudara pastikan dirimu digembalakan Tuhan. Dan kalau sudah Tuhan adalah gembalaku, takkan Tuhan Yesus datang dalam Yohanes 10 ayat 10b memberikan hidup, bukan mematikan, menghidupkan, memberikan hidupnya. Sehingga hidupnya mengubah kita. Hidupnya membawa kita kepada kekekalan di surga. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, supaya itu menjadi realitas, saudara harus mau digembalakan Tuhan. Dan ketika kau digembalakan Tuhan, kau dekat dengan Tuhan. Maka tenanglah kita, tidak takut khawatir. Damailah kita, tidak gundah gulana. Orang yang digembalakan Tuhan pasti dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti mengalami Mazmur 91. Baik 1-2 orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Jadi ini termasuk penyakit sampar ini, virus corona ini. Haleluya. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut. Haleluya. Yang bilang ini Tuhan. Karena Tuhan kita hebat.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya, melihat realita itu dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Haleluya. Amin. Justru kalau kita menghadapi seperti ini, kita mendekat dan melatih iman kita. Kita berdoa memperhebat, mengaktifkan iman kita. Jangan sebaliknya. Ya, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan itu, bertindak seperti itu. Sudah pasti perjalananmu berhasil. Haleluya. Nah, untuk itu saudaraku, mau digembalakan Tuhan. Kalau kita mau digembalakan Tuhan, Dia sumber, makanya kita tidak kekurangan. Lagi pula kan kita anaknya. Anaknya maksudnya kita ahli waris. Apa yang punya Bapa, punya kita. Dan kita harus ambil dengan iman. Bapa tidak pernah bohong, apa yang dijanjikannya pasti digenapinya. Pegangan janji, ambil dengan iman. Jadilah menurut imanmu. Perkatakan dengan iman. Pegang itu janji, Tuhan pasti genapi. Haleluya. Cara jasmani aja kita nggak mau anak kita tidak baik. Apalagi Allah yang menebus kita dengan pengorbanan anaknya Yesus sampai mati. Gak mungkin Dia biarkan kita, asal kita mau dekat dengan Dia, digembalakannya. Jadi ciri-ciri orang yang mau digembalakan Tuhan, meskipun dia terbatas, meskipun situasi gak mendukung, meskipun dia memang dari latar belakang banyak kekurangan dalam banyak hal, tapi orang digembalakan Tuhan nampak hasilnya, buahnya. Tidak kekurangan aku. Haleluya. Ayat 4 dikatakan Mazmur 23 tadi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya. Lembah kekelaman di sini, saudaraku, tempat yang mengerikan, tempat yang menakutkan di dunia ini. Silap kita tergelincir bisa mati. Tetapi kalau Tuhan gembalaku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Ini dibutuhkan akhir zaman ini, iman. Alkitab pun menanya di akhir zaman adakah iman di bumi. Saudara, tantangan, masalah, goncangan menjelang akhir zaman itu makin hebat, makin meningkat. Makanya iman kita pun harus makin meningkat. Seperti yang pernah saya katakan, dulu tahun 83, uang makan saya 1 bulan hanya 15.000 di kota Bandung. Sekarang 1,5 juta. Jadi kalau sempat tidak meningkat, lalu kita mengharapkan 15.000 seperti 83, 15.000 sekarang beli bakso sekali makan. Iman juga begitu. Haleluya. Yang lama itu semakin merosot, semakin jauh. Makanya kita harus menerima yang baru. Jadi siapa yang dalam Kristus ciptaan baru, yang lama berlalu. Gak boleh gitu-gitu aja kita. Itu sebabnya orang mendengar baik-baik suara Tuhan melakukan setia akan naik terus. Bahkan saudaraku, di akhir zaman salah satu masalah
yang paling berat adalah masalah ekonomi berhubungan dengan hidup jasmani, makan, minum, pakai. Dan banyak orang yang akan terjebak di sini. Dulu suburnya PKI di Indonesia gara-gara Indonesia miskin setelah habis dijajah berapa ratus tahun. Lalu PKI menawarkan mereka soal hidup jasmani. Maka banyak yang menerimanya. Begitu PKI ditumpas oleh pemerintah, ada puluhan ribu mereka mati. Dan itu jebakan iblis. Sama dengan akhir zaman. Akan terjadi krisis, kesulitan ekonomi, dan akan banyak orang terjebak dengan antikristus untuk menyelamatkan hidup jasmani, makan, minum, pakai. Itu adalah orang-orang yang kekurangan. Orang-orang yang memikirkan hal-hal yang tidak baik. Propaganda iblis. Akhirnya mereka meninggalkan imannya. Lalu mereka menjadi anggota antikristus. Lalu mereka dikasih label cap 666. Itu sebabnya nggak bisa. Kita harus naik. Haleluya. Imanmu sekarang tidak bisa untuk menghadapi masalah 1 tahun yang akan datang. Harus lebih besar. Kalau saya hanya bertahan, dulu saya uang makannya 15.000-nya 1 bulan. Nggak akan bisa. Jadi secara ekonomi aja terus nilai itu makin bertambah, tidak bisa sama. Secara rohani kita harus begitu. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberi solusi. Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu dan kebenarannya, maka semua ditambah. Kalau kita nggak bertambah, kita akan ketinggalan. Haleluya. Kerajaan Allah itu bukan soal makan, minum, pakai hal dunia, materi. Tapi kebenaran, hal-hal rohani, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan, kuasa Tuhan. Itu yang kita cari dapat dalam hidup kita. Sehingga kita terus naik, tidak pernah turun. Bertambah. Segala sesuatu di dunia ini akan merosot. Ya, uang dulu kalau dikasih jajan 5 perak udah lumayan itu dulu. Sekarang jatuh pun di jalan nggak diambil orang itu. Kebetulan tak ada lagi kurasa 5 perak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi iman kita pun harus begitu. Pengenalan kita akan Tuhan. Hikmat kita yang datangnya dari Tuhan menghadapi masalah yang begitu komplit. Dan Tuhan sediakan itu semua. Haleluya. Jadi jangan ada ketakutan. Amin. Tumbuhkan imanmu. Dengan dekat dengan Tuhan. Cari kerajaan Allah, dengar firman, iman timbul dari suara Tuhan. Kalau orang bilang begitu katanya virus, iyalah cukup tahulah itu. Amin. Kalau enggak, saudara akan diteror terus. Dan iblis memang kerjaan tukang teror. Nakut-nakuti. Takut-takutinya kau dengan hal-hal buruk. Kau pikirkan, diperlihatkan kepadamu. Tapi kau harus lebih banyak mendengar suara Tuhan. Kau harus banyak melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mujizat-mujizat Tuhan dalam hidupmu. Untuk itulah kau harus bergerak dengan iman. Kau berdoa, sebab dua orang benar sangat besar kuasanya. Haleluya. Yang meminta dapat, yang mencari akan menemukan.
yang mengetuk pintu akan dibukakan. Terus datang sama Tuhan. Jangan malah saudara diam meratapi kelemahan dan nasibmu, meratapi masalahmu. Dan iblis suka itu. Saya pernah lihat anak Tuhan. Ada dulu pertanyaan mahasiswa saya waktu saya mengajarkan okultisme. Bisakah anak Tuhan yang sudah lahir baru dirasuk roh jahat? Bisa. Kalau dia memberi kesempatan pada iblis. Contohnya, Yudas Iskariot itu kerasukan terakhirnya. Setelah dia terus mencuri uang. Dan dia sampai mengkhianati Yesus. Kerasukan dia. Ada juga jemaat kita dulu, saudaraku. Dia sudah penuh Roh Kudus. Udah berbahasa roh. Udah dapat karunia dari Tuhan. Dan akhirnya bertengkar terhadap suaminya. Di ladangnya. Ladangnya agak jauh dari rumahnya. Ada sekitar 30-40 km. Ladangnya bertengkar. Dan tidak ada yang mau kalah, sama-sama keras kepala. Lalu dalam keadaan tertengkar mereka pulang, sudah sore-sore. Lalu tetap ibu ini ribut, bapak ini jadi pala. Lalu dibilangnya, jangan ribut kau tinggalkan kau nanti di sini. Kata. Tinggalkan katanya. Benar disuruh turun, mau pula ibu ini turun, ditinggalkan kelapa sawit. Sudah malam-malam. Dengan sakit hati, dengan kepahitan, kecewa, dia nangis ibu ini pulang ke rumahnya jalan berpuluh kilometer di kelapa sawit yang gelap itu. Dan sampai ke rumahnya langsung kerasukan dia. Kayak orang gila. Dia tidak terus panggil saya karena dia tidak terhubung baik dengan saya. Dipanggilnya pendeta lain tanpa permisi saya. Duai, enggak. Akhirnya menyerah suaminya minta tolong. Tolong Pak. Ditemukan udah memang. Kalau orang enggak dilepaskan udah gila ini orang. Kerasukan betul. Waktu saya doakan melawan dia. Setannya mulai manifestasi. Akhirnya oleh kuasa Tuhan dia lepas. Dan kalau sempat iblis tidak melepaskan dia oleh kuasa Tuhan, maka dia sudah pasti tercuri masa depannya, kesehatannya, kewarasannya, ujung-ujungnya dia dibunuh dengan berbagai cara, dan kalau bisa masuk neraka. Kerasukan artinya seluruh hidupnya ada dikuasai, hati, pikiran dan tubuhnya. Bayangkan anak Tuhan penuh Roh Kudus pernah kerasukan. Pasti berakhir dengan kematian yang mengerikan. Kenapa? Itu tadi, dia beri kesempatan sama iblis. Di dalam jalan malam-malam itu dia takut, dia nangis, dia kecewa, dia pahit, sampai rumah setan masuk. Itulah kerjaan iblis. Tapi kalau dia, saudaraku, merenungkan firman, tidak seperti itu. Imannya terus dibangun karena iman timbul dari dengar firman. Haleluya. Itu sebabnya, saudaraku, dunia ini nggak bisa mengalahkan kita. Maka biarkan Tuhan menguasaimu, supaya dunia jangan menguasaimu. Maka Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, iblis akan lari daripadamu. Artinya kalau kau mau dikuasai Tuhan, tunduk tak sama Tuhan, tak ada yang bisa mengalahkanmu, termasuk iblis
apalagi virus corona. Tidak ada itu. Bahkan kalau imanmu kuat, kuasa Tuhan kuat dalam dirimu, begitu kena virus corona ke tubuhmu langsung mati dia. Dalam waktu 1 detik, tek, mati langsung dia. Tapi kalau kau takut, seluruh imun tubuhmu dan antibodimu tidak diproduksi, dilemahkan semuanya. Jadi kalau aku lihat secara rohani, banyak orang yang mati kena virus corona, itu dikarenakan ketakutannya. Bukan karena tidak bisa kian dia sembuh sendiri. Nah ketakutannya, ditakut-takuti sama situasi pula dia kan. Datang dokternya sama semua pakai pakaian kayak astronot, makin takut dia. Diisolasikan dia, makin takut dia. Lihatnya pula di kamarnya itu yang udah kena kematian kan, makin takut dia. Jadi dia sebenarnya bisa kian kalau nggak takut mengalahkan virus corona ini. Karena kita punya antibodi. Dan Tuhan kasih itu. Apalagi punya iman, punya Roh Kudus. Tahu lagi itu kan. Apalagi Tuhan bilang dilindunginya kita. Apalagi Quran. Cuma banyak orang agak yakin gitu. Makanya nggak berdoa dia. Padahal doa itu aktivitas rohani untuk menjadikan hidup kita ke dalam realitas Tuhan. Kita dibawa kepada mujizat. Doa ulang benar besar kuasanya. Kerajaan Allah kan bicara kuasa. Kuasa yang mengalahkan iblis, masalah dan sebagainya. Siap virus corona ada lagi nanti. Dan memang Alkitab pun sudah bilang semua akan digoncang. Sekarang ekonomi dunia kan digoncang. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Negara superpower sebesar Amerika goncang. Hanya gara-gara si virus corona. Tapi orang percaya yang mencari kerajaan Allah malah bertambah. Amin. Bertambah taat. Dan bertambah takut. Bertambah beribadah, bertambah doa, bertambah imannya. Jangan kurang. Memang bahasa rohani seperti ini bertentangan dengan orang-orang dunia yang nggak ngerti. Halo, sok-sok beriman, Bapak Malau itu katanya. Bukan sok beriman, memang beriman. Kalau nggak beriman, ngapain ikut Yesus? Ngapain jadi Kristen? Ngapain dengar-dengar firman? Memang beriman, bukan sok beriman. Sok beriman itu tak beriman, pura-pura beriman itu. Saudara beriman, amin? Gitu, saudara. Haleluya. Haleluya. Hari Minggu nanti kalau Tuhan kehendaki kita masuk dalam pengalaman ini. Lukas 9. Tuhan kehendaki saya akan bawa kita mengalami ini. Apa itu? Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Tuhan berikan pada 12 murid setelah mereka dipanggil. Mereka datang. Lalu Tuhan berikan apa? Kuasa. Tenaga dan kuasa. Tenaga itu kekuatan. Kuasa itu otoritas. Contoh, polisi bisa stop mobil, padahal supirnya itu gede sekali. Diperintahnya turun, stopnya mobil. Dia punya kuasa sebagai polisi. Tukang angkat besi, barber, olahragawan punya tenaga. Nah Tuhan kasih kita tenaga. Tapi Tuhan kasih juga kita kuasa. Untuk apa?
Untuk apa? Menguasai, bukan dikuasai. Menguasai setan-setan. Kerasukan itu dikuasai setan. Makanya kalau kita dikuasai Tuhan, kita menguasai semua. Kalau kita tunduk pada Allah, semuanya tunduk sama kita. Menguasai setan-setan dan untuk apa? Haleluya. Kesempatan kita masa-masa virus corona ini menangkan jiwa. Ayo datang pada Yesus, beribadah di sini sungguh-sungguh. Pasti kami doakan sembuh. Gitu bilang. Karena kita punya tenaga dan kuasa. Tuhan mau kita ke sini. Kalau enggak, payah juga kita nanti. Jadi yang jelas, Tuhan adalah tidak kekurangan aku. Saudara harus makin diberkati, makin tambah kuat. Tidak kekurangan. Taruna bisa jatuh, pahlawan bisa kalah. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Kekuatan dan dikasih juga kuasa. Simpson punya kekuatan dari Allah, bisa diangkatnya gerbang kota Filistin, bisa dikalahkan ribuan tentara musuh, bisa dikalahkan dengan mudah singa yang mau membahayakan dia di hutan. Dia punya kekuatan dari Allah yang luar biasa. Bukan hanya itu, Tuhan mau kasih kita kuasa. Nanti akan saya sampaikan supaya kita masuk ke sini, supaya saudara nanti ikut melayani orang. Ini waktunya anak Tuhan nampakkan diri, bersinar. Jangan berondok. Banyak anak Tuhan yang takut berondok itu, berondok. Berondok tak mau kebaktian. Sembunyi, takut. Memangnya kalau kau berkurung di rumah udah jamin gak kena? Hah? Bisa saja melalui sayuran kau beli dari pajak udah ada situ. Bukan maksudnya tidak kita berjaga-jaga, tapi lebih penting kata pakai Tapi iman itu juga jangan bodoh, jangan nekat. Beriman kita bilang tak pakai mantel hujan kita, karena hujan kita kan. Padahal kita nggak makan 1 hari. Masuk angin lah, pilih lah kau. Tidak juga. Iman, hikmat berjalan bersama-sama. Tapi dasarnya iman. Haleluya. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada saya dengar dari semua gereja cabang kita yang masih aktif beribadah kena. Bahkan tak ada saya mengubur orang mati. Iya, itu sebabnya luar biasa ikut Yesus ini. Jadi kalau saudara nggak dekat sama Yesus lagi, saudara akan diteror terus. Saudara akan ditakut-takuti terus. Sampai berondok pun kau di kolong tempat tidurmu, kau akan ditakut-takuti terus. Iya, lucu kali aku lihat sekarang orang Kristen nggak berani. Kalau ada yang berani diejeknya itu, alah sok beriman katanya. Lalu firman Tuhan ini yang saya baca ini kemana ini semua? Kemana? Nggak laku ini ya. Tuhanku lebih hebat dari masalah, lebih hebat dari apapun itu kan? Dan Tuhan sendiri berkata demikian. Imanmu mengalahkan dunia. Haleluya. Yang penting dekat dengan Tuhan. Yang penting kita saudaraku tunduk pada Tuhan, dikuasai Tuhan, menyerah mengandalkan Tuhan. Amin. Digembalakan Tuhan. Orang yang digembalakan Tuhan begini caranya. Alkitab bilang dia mendengar suaraku dan mengikutinya. Kita harus dengar suara Tuhan melalui firman, melalui suara Tuhan, melalui Roh Kudus dalam hati kita, melalui kita baca renungkan firman, melalui dengar khotbah seperti ini. Tuhan akan berbicara pada kita. Dia suka berbicara sama kita, apalagi dalam masa-masa tantangan.
Dia tidak mau anaknya tidak digembalakannya. Dipastikannya anaknya nanti dibaringkan di rumput yang hijau. Minum di air yang tenang. Haleluya. Dipastikan dituntun anaknya di jalan yang benar, bukan yang salah. Bukan jalan yang penuh ranjau dan jebakan, tidak. Kalaupun sekalipun kita berjalan lembah kekelaman, tak usah takut. Tuhan ada bersama kita. Jangan takut. Makanya jangan hilangkan imanmu. Bangunlah imanmu. Caranya cari dahulu kerajaan Allah. Dengar, ikuti apa yang dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan bilang beribadah, beribadah. Tuhan bilang ke kanan, ke kanan. Bilang Tuhan stop, stop. Tuhan bilang berdoa, berdoa. Tuhan bilang baca Alkitab, baca Alkitab. Tuhan bilang mengampuni, ampuni. Tuhan bilang jangan khawatir, jangan khawatir. Apalagi yang dikatakan Tuhan, ikutin aja. Itu artinya kau bersama Tuhan, disertai Tuhan, digembalakan Tuhan. Lihatlah hidupmu tidak kekurangan, tapi berkelimpahan. Amin. Siap? Amin. Di masa-masa ini kita harus tunjukkan iman kita, kehebatan Tuhan kita, menangin jiwa sekarang. Perhatikan misalnya di Irak. Irak mengalami goncangan, habis-habisan kehancuran. Dan akhirnya anak-anak Tuhan memberitakan Injil. Maka banyak orang Iran sekarang jadi pengikut Yesus. Jadi di balik goncangan ini kita harus demonstrasikan, tunjukkan bahwa Yesus luar biasa. Jangan rondok kita, sembunyi kita dalam ketakutan kita, ngaku-ngaku hal-hal yang buruk bersama mereka. Jangan, ini kesempatan. Di negara-negara lain ada pernah saya lihat di YouTube, saudaraku, sekali baptisan ribuan orang dari latar belakang yang lain. Pokoknya tahun ini kita banyak membaptis orang lagi, banyak bertobat. Haleluya. Mari kita berdoa.